Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello everybody. My name is Eka Demi Maharani Solehan. Dan hari ini aku akan membagikan apa saja yang telah aku pelajari di mata kuliah manajemen pendidikan. Sebelum aku masuk ke kelas ini, aku tuh nggak tahu tentang manajemen pendidikan secara mendetail. Yang aku tahu tuh cuma siapa yang mengatur, kayak kepala sekolah, staf, dan juga pusat. Itu pun nggak yang detail. Aku nggak tahu apa yang diatur dan bagaimana mengaturnya. Cuma setelah memasuki kelas ini, aku jadi tahu lebih detail dan aku senangkan itu karena di situ aku benar-benar tahu kalau guru itu benar-benar berjasa dalam kehidupan kita. Nah, setelah aku memasuki kelas ini, aku tahu kalau manajemen pendidikan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan kerjasama sekelompok manusia dalam lembaga pendidikan seperti sekolah agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa tercapai secara efektif dan juga efisien. Proses pengelolaan ini udah tentunya nggak asal-asalan. Di kelas aku belajar beberapa pakar yang membahas tentang teori fungsi manajemen. Cuma aku lebih paham teori dari Henry Fayol yang menyebutkan ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, juga pengawasan. Perencanaan yaitu dimana kita menetapkan tujuan, strategi, dan juga rencana kerja. Pengorganisasian yaitu dimana kita menetapkan siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakan, dan juga bagaimana mengerjakannya. Lalu ada kepemimpinan yaitu dimana kita memimpin dan juga memotivasi orang-orang yang terlibat agar rencana dapat terselesaikan. Lalu ada pengawasan yaitu proses dimana kita memantau atau memastikan kegiatan dapat terlaksanakan sesuai rencana. Nah, contoh nyata dari manajemen pendidikan itu pada tahap perencanaan, kepala sekolah dan guru akan merencanakan program tahunan, rencana pembelajaran, dan juga kalender akademik. Lalu pada tahap pengorganisasian, kepala sekolah akan membagikan tugas kepada staf dan juga guru sesuai kompetensi di bidangnya agar sekolah dapat berjalan dengan baik. Lalu pada tahap pelaksanaan, guru akan memulai proses belajar mengajar, memotivasi siswa, dan juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu pada tahap pengawasan akan ada kegiatan supervisi, akan ada evaluasi hasil belajar, dan juga akan ada rapat evaluasi guna memperbaiki kinerja seterusnya. Aku juga jadi paham kalau manajemen pendidikan memiliki prinsip-prinsip yang penting. Yang pertama itu efektivitas, efisiensi, kerjasama, partisipatif, terus ada transparansi, akuntabilitas, dan juga fleksibilitas. Tadi ada kan prinsip fleksibilitas, dan ini berhubungan dengan apa yang paling aku suka di manajemen pendidikan, yaitu manajemen berbasis sekolah atau kita singkat dengan MBS. Karena kita tahu Indonesia itu luas banget, jadi tiap sekolahnya itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Dan MBS ini memberikan wewenang kepada sekolah untuk mengatur atau mengelola tiap-tiap sekolahnya itu secara mandiri. Terus apa aja sih yang perlu diatur atau di manage? Kalau dulu yang aku tahu tuh ada cuman kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan juga keuangan. Namun setelah belajar aku tahu beberapa hal lagi. Jadi yang perlu diatur atau kita sebutnya itu komponen utama MBS, yaitu manajemen kesiswaan, kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, terus ada keuangan, ada juga hubungan sekolah, dan juga pelayanan khusus. Sebenarnya masih banyak yang aku dapat di kelas ini, namun aku dapat menyimpulkan kalau guru is the real hero. Mereka benar-benar seorang pahlawan, benar-benar sosok yang penting karena mereka tidak hanya mengajar dan juga membimbing siswa atau generasi masa depan, melainkan juga berkontribusi di dalam sekolah dan di luar sekolah. Dan aku sebagai calon guru ingin menjadi guru yang seperti itu, tidak hanya mengajar, melainkan berkontribusi di dalam dan di luar. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.